Lalu apa yang ketiga? Yang ketiga itu biasakan. Kalau kita habis silaturahmi, biasakan. Bicarakan orang yang kita silaturahmi tentang kebaikannya. Apapun yang disuguhkan, apapun yang diberikan sebagai suatu kebaikan, maka bicarakan ke orang lain. Aku tadi habis dari rumah si fulan, luar biasa. Rumahnya sederhana tapi adem begitu. Enak begitu. Itu kalau rumahnya biasa. Kalau rumahnya gede, wah, rumahnya paten kali, keren. Kalau dia mensuguhkan sesuatu sederhana, air putih bahkan begitu, luar biasa. Kalau silaturahmi ke rumah beliau, suguhannya biasa, tetapi beliau itu nemenin saya, ngobrol. Bagaimana beliau itu melayani tamu dengan baik, asyik betul begitu. Bahkan beliau sesibuk apapun, kalau saya silaturahmi jam berapapun enak. Tapi ya ingat, silaturahmi itu jangan sampai kita cemberut. Bagaimana Ustadz? Kita nggak cemberut. Datangnya setengah 12 malam. Ini gimana? Kita terima nggak? Kadang kita itu silaturahmi itu nggak tahu waktu. Kita silaturahmi ke rumah teman jam 11 malam. Ya jangan, ini kan waktunya istirahat. Kadang ada yang silaturahmi pagi. Pagi kan sibuk-sibuknya kita bersih-bersih rumah, nyiapin anak sekolah. Ya jangan. Kapan? Nah sekarang kan ada handphone. Halo bro, saya mau ke rumah kamu ini, gimana? Di rumah kan? Oke. Nah enak. Janjian. Maknanya kalau dia punya sesuatu, maka ia siapkan. Kalau enggak, wah lagi sibuk nih bro. Jangan. Oleh karena itu gunakan, jangan suka kita itu bikin surprise aku datang. Enggak, itu kasihan. Ini tidak diajarkan oleh Rasulullah. Kalau mau ke rumah seseorang, maka bikin janjilah kamu. Besok ya aku mau ke rumah kamu. Oh ya, besok ya aku mau ke... Boleh. Hari ini kosong nggak? Saya mau main ke rumah kamu. Boleh. Itulah silaturahmi. Sehingga pas silaturahmi yang ketiga ini, ceritakan sesuatu yang baik-baik. Ini kalau ke rumah beliau itu, saya itu luar biasa, bawanya adem begitu. Beliau itu sukanya ngajak saya itu tilawatul Quran. Saya diingatkan selalu itu bagaimana zikir kamu itu bagaimana. Saya senang betul itu kalau silaturahmi ke rumah beliau. Itu kan enak. Beliau itu ternyata luar biasa. Beliau itu punya amalannya senantiasa istiqomah. Apa itu? Zikrullah. Ingat kepada Allah. Zikir menyebut Allah, asma Allah, menyebut nama Allah. Lah itu kan luar biasa. Sampaikan. Ternyata beliau itu, saya ke rumahnya, beliau lagi puasa Senin Kemis. Masya Allah, luar biasa sekali. Beliau itu ikram duyufnya luar biasa sekali. Beliau itu si fulan itu ternyata romantis betul sama istrinya. Nggak pernah itu saya dengar dia itu berantem sama istrinya. Kan asyik. Kalau kita sudah menceritakan kebaikan orang di luar sana, maka menjadikan motivasi orang lain berbuat baik. Maka kalau silaturahmi, lakukan hal yang ketiga ini. Lalu yang keempat, apa yang harus kita lakukan? Nah inilah, yang keempat, kita dilarang untuk suudon terhadap tuan rumah. Kalau kita silaturahmi, kita suudon, maka ini tidak baik. Lalu bagaimana? Orang itu banyak suudon sekali. Kita ambil contoh, kita telepon ke teman kita, nggak diangkat. Ini gara-gara tahu kalau saya nelpon, nggak diangkat ini. Kita masuk ke rumah seseorang, kita ketok pintunya. Aslinya itu ada itu di dalam rumah. Saya nggak boleh masuk gitu. Jangan-jangan dia itu takut keutangin. Ya salah ente dong. Tiap ke rumah orang ngutang mulu. Nah itu kesalahan ente. Sehingga orangnya bosen dong ente utangin mulu gitu. Soalnya yang dulu nggak bayar-bayar begitu. Maka kita nggak boleh suudon. Kita WhatsAppan gitu. WhatsAppan sama teman kita. Oh di WhatsApp. Ini udah di-read nggak dibales. Kadang kita marah-marah kan. Suudon gue ada. Ini bisa ngerit tapi nggak dibalas apa segala macam. Kita nggak tahu keadaan teman kita. Barangkali teman kita lagi sibuk, bisa ngerit tapi nggak bisa balas karena bisa lagi nyetir atau lagi taklim atau lagi ngisi kajian. Kita nggak tahu. Maka kita tidak boleh suudon. Suudon tatkala kita datang ke rumah guru kita, tidak boleh sama sekali kita suudon. Ini guru ini gimana ya? Jam segini ternyata apa segala macam. Wih, percuma saya itu ngefan sama ustadz ini, tapi ustadz ini nggak bener. Ini suudon terus. Bahkan kalau seseorang itu suudon, maka sesungguhnya hati seseorang itu apabila dia hatinya busuk, maka donnya akan busuk. Kalau hati ini baik, mustahil don yang buruk itu muncul dari hati yang baik. Oleh karena itu kalau hati kita buruk, maka pasti kita, zon kita, prasangka kita buruk.
Kalau hati kita baik, mustahil don kita itu akan buruk. Maka kita harus sering berkaca. Kalau kita sering suudon sama teman kita, sama istri kita, sama pasangan kita, sama anak kita, maka berarti hati kita busuk. Keluar, kita ini, istri kita lagi pegang HP. Oh, ini lagi chattingan sama siapa ini? WhatsApp siapa ini? Mana dilihat? Ini siapa ini? Tukang LPG ini. Semua diurusin. Itu gara-gara suudon. Papa semalam dari mana? Ini, habis sholat isya, biasanya langsung pulang. Telat 10 menit, dimarahin. Ini bukan curhat loh ya, istri saya nggak begitu ini. Semuanya disuudanin. Wah, ini orang tua kesini, orang tua silaturahmi. Waduh, kalau umi kesini, ini begini-begini. Jangan suudon. Kalau kita suudon, maka di hati kita lah yang busuk. Kita lihat pelajaran penting sekali. Bagaimana dulu Nabi Isa alaihissalam. Tatkala itu Nabi Isa alaihissalam memiliki sahabat namanya Hawariyun. Pada saat itu Nabi Isa alaihissalam, beliau itu melihat bangkainya himar. Semua orang mengatakan, bahkan termasuk sahabat beliau itu mengatakan, bau sekali ini, himar ini nggak jelas. Tapi apa yang dikatakan Sayyidina Isa alaihissalam, Nabi Isa alaihissalam, Masya Allah, gigi himar ini putih luar biasa bersih. Maknanya kalau hatinya bersih, apapun yang dilihat, maka yang dilihat sesuatu yang baiknya. Kalau sesuatu yang buruk, berarti hatinya buruk. Kita ambil contoh, kita main ke rumah teman. Ente ini kalau bersih-bersih, nggak bersih ya, padahal udah bersih. Di pojok dilihat ada kotoran, kita udah marah-marah ke teman kita. Jangan. Ada teman yang bisa apa ini sesuatu, tapi kesalahannya sedikit, tapi kesalahannya itu yang kita ingat, maka itu namanya suudzon. Maka berprasangka buruk kepada seseorang yang habis kita silaturahmi tidak boleh. Saya nggak habis pikir, dia kaya, tapi keluarnya air putih, kopi nggak ada. Nah ini jangan. Ini terutama, ini mak-mak ini suka ini bersuudzon kepada temennya kalau didatengin. Seandainya diundang, ada arusyah, ada pernikahan, kita datang, kita dikasih makan. Kalau satenya kecil, Masya Allah, ini orang kaya betul. Sate ini sak ketek-ketek. Apa ketek itu? Kotoran yang ada di sini. Semenjak kapan ketek kita segede sate gitu kan? Ini orang kaya bikin sate gini, nggak niat ini. Kalau satenya gede-gede begitu, oh ini sombong, mentang-mentang orang kaya, sate sak kepel-kepel. Nah ini kan semua serba salah. Kalau orang suudzon, kalau hatinya busuk, orang itu akan berprasangka buruk ke semua orang itu buruk. Apapun akan dikomen buruk. Ada orang bikin status, contoh lagi makan, alhamdulillah hari ini makan, dikomen, pamer. Orang bisa keluar negeri, pamer. Ya biasa saja seharusnya. Kalau kita melihat orang itu senang, kita seharusnya senang. Jangan sampai kita itu melakukan apa? SMS. Senang melihat orang susah, susah melihat orang senang. Jangan. Lah kalau kita ada orang semacam itu, tenang. Kalau ada orang suka sama kita, itu enggak perlu kita itu effort menunjukkan kebaikan kita, enggak. Kalau orang sama suka kita, ya sudah, kita enggak ngapa-ngapain orang itu suka. Tapi kita nggak perlu menunjukkan kesalahan kita. Orang yang nggak senang, jangankan kita berbuat salah, kita berbuat baik pun masih dikatakan salah. Oleh karena itu, hidup itu harus woles. Woles itu apa? Santai, santuy. Maka kita hidup itu enak. Maka kalau kita dari pelajaran yang penting ini, kalau kita silaturahmi, yang pertama kita dimudahkan rezekinya oleh Allah. Yang kedua, dipanjangkan umurnya. Yang ketiga, kalau kita silaturahminya jabat tangan, yang bukan mahramnya jangan, kita jabat tangan, ghufira lahu qabla ayyatafarraqa, maka diampuni oleh Allah, dosanya dirontokkan oleh Allah. 4 hal yang harus kita lakukan kalau kita silaturahmi. Yang pertama, kalau kita bisa apa? Kita doakan teman kita yang kita silaturahmi. Yang kedua, kita jangan menggunjing. Jangan sekali-kali menggunjing. Oh ini apa segala macam, jangan. Yang keempat, kita senantiasa menceritakan kebaikan teman kita tatkala kita silaturahmi kepada teman kita yang lain. Yang keempat, jangan sekali-kali kita suudzon terhadap teman kita. Fa insyaallah hidup kita aman, silaturahmi barokah, sehingga apa? Kehidupan kita itu nyaman, lancar, barokah. Barangkali itu yang bisa saya sampaikan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.